Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tematik kembali. Kita akan belajar tetap ya tema 5 atau 4E, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Nah, matan pelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu IPA dan IPS ya. Untuk pelajaran IPA, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melakukan permainan yang memanfaatkan sifat bayangan pada cermin. Itu terletak pada pembelajaran pertama. Yang kedua, melakukan percobaan bayangan ganda pada cermin. Pembelajaran ketiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran IPA pada buku tematik kalian, ini hanya melakukan permainan dan melakukan percobaan. Tidak ada materi yang disampaikan. Ya, untuk itu Bulita ini menyampaikan materi yang ada di buku pegangan Bulita ya, Bu Pena. Nah, ini tambahan materi buat kalian untuk muatan pelajaran IPA. Ini masih ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran atau permainan pada pembelajaran pertama tadi ya. Nah, di situ disebutkan tentang pemantulan cahaya ya. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya ya kan. Nah, salah satu sifat cahaya yaitu bisa menembus benda bening. Nah, untuk itu pada pemantulan cahaya ini saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, di sini berikut macam-macam pemantulan cahaya ya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Apa maksudnya Bu pemantulan cahaya teratur itu? Pemantulan cahaya teratur itu adalah terjadi ketika ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Ini permukaannya rata ya. Ini rata. Nah, ini merupakan pemantulan cahaya teratur, rata permukaannya. Contohnya apa? Contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Ini tidak teratur, bergelombang ya. Ini bergelombang. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya pemantulan cahaya yang tidak teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Tidak rata seperti yang teratur ya. Ini bergelombang tidak rata. Contohnya apa? Contohnya permukaan jalan berbatu. Ini coba kalian perhatikan. Ini contoh pemantulan cahaya teratur. Nah, ini ada cermin, ada bunga, ada lilin. Nah, ketika benda aslinya dipantulkan ke cermin, karena cerminnya datar, ya, cerminnya datar, tidak bergelombang, rata, maka ini adalah pemantulan teratur, sama, bendanya sama ya. Nah, contoh lagi ini, air danau yang tenang. Ketika air danaunya tenang, rata, tidak bergelombang, maka pemantulannya atau sama seperti benda aslinya atau seperti gunung aslinya ini ya. Jadi gambarnya sama. Ini adalah contoh pemantulan cahaya teratur. Jadi permukaannya rata, memiliki permukaan rata kalau cahaya teratur ya. Sedangkan contoh pemantulan cahaya tidak teratur, nah kalau tidak teratur itu maka gambar aslinya sama gambar dalam bayangan cahaya ini maka tidak teratur ya. Gambarnya tidak teratur, tidak sama persis seperti benda aslinya ya. Nih contoh bayangannya ini di dalam danau ini ya. Ya, contohnya gambarnya maka bayangannya maka tidak teratur ya.
Ini adalah contoh pemantulan cahaya tidak teratur karena airnya tidak rata, tidak tenang ya, bergelombang. Yang kedua, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Nih, jika bergelombang-gelombang airnya, maka pemantulannya tidak teratur ya, tidak sama seperti benda aslinya ya. Selanjutnya ini tentang alat optik. Alat optik ini juga tidak ada ya di pelajaran IPA ini. Berita berikan untuk pengetahuan kalian ya. Di sini alat optik itu merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Jadi cahaya ini bisa kita menggunakan alat-alat optik. Contohnya apa alat optiknya? Yang pertama ini loop. Ini adalah contoh loop ya. Loop. Nah, loop ini biasanya terbuat dari lensa cembung. Lensa cembung itu yang agak lengkung ya. Cembung, melengkung. Nah, ini apa? Untuk dalam memperbesar suatu benda, loop itu akan membiaskan cahaya. Membiaskan cahaya ini artinya kan akan memperbesar cahayanya, memperbesar bendanya. Nah, loop membantu kita untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Ini lensanya cembung. Ya, bukan cekung tapi cembung. Kalau loop lensanya cembung. Ini contohnya. Apabila kan pertamanya tulisannya kecil ya. Nah, jika kita tulisan tadi kita pakai loop, menggunakan loop, maka loop itu membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil akan tampak lebih besar ya. Jadi ini tulisannya sebelumnya kan kecil. Ketika orang yang mungkin penglihatannya sudah kabur atau sudah ada bermasalah dengan matanya, ini bisa kita menggunakan loop untuk memperbesar tulisan-tulisan yang kecil ya. Jadi loop itu fungsinya untuk membantu melihat benda-benda berukuran kecil. Selanjutnya, kacamata. Nah, ini kebalikannya dari loop tadi. Kalau loop itu lensanya cembung, kalau kacamata ini juga ada yang cembung, juga ada yang cekung, ya. Nah, di sini tahukah kamu cara kerja kacamata itu seperti apa? Nah, ini yang pertama, cahaya dari luar menembus lensa bening. Kan ini ada lensa ya, yang ini putih-putih itu namanya lensa. Cahayanya menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas, ya. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop itu apa fungsinya? Fungsinya itu mikroskop itu alat-alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya yang tidak tampak oleh mata ya, benda-benda kecil sekali. Itu misalnya bakteri dan jamur ya. Mikroskop ini dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Nah, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, misalkan bakteri kan kamu tidak tahu ya bakteri itu seperti apa sih bentuknya, gambarnya seperti apa. Nah, ini bisa kita gunakan mikroskop ya untuk melihat bakteri itu atau jamur seperti apa. Ini contoh jamur ya. Ini adalah contoh jamur jika menggunakan mikroskop diperbesar sampai 100 kali ya. Mikroskop ini dapat membantu kita dapat melihat benda yang tidak kasat mata, yang tidak nampak oleh kita ya. Selanjutnya, scanning mikroskop elektron atau SEM. Nah, mikroskop untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Nah, sangat kecil. Nah, ini adalah bendanya. Nah, ini nampak hasil bendanya ya, serbuk sari dengan menggunakan scanning mikroskop elektron. Hampir sama seperti mikroskop ya, tapi ini di scanning pakai scanning lebih jelas lagi ya. Sekarang pelajaran IPS
Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam pada pembelajaran pertama. Yang kedua, menyajikan informasi tentang pahlawan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini adalah contoh pahlawan atau perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini dari kerajaan Ternate. Beliau memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583, sehingga beliau diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Nah, ini adalah Masjid Ternate ya. Gambar Masjid Ternate ini Masjid Ternate ini adalah peninggalan kerajaan Ternate ya, atau peninggalan dari Sultan Ba'abullah. Selanjutnya, Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Ini semua adalah Islam ya, kerajaan Islam ya. Tadi Sultan, atau kata-kata Sultan itu kerajaan Islam. Sultan Ba'abullah, Sultan Agung. Sultan Agung itu merupakan kerajaan dari Mataram, raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Nah, ini kerajaan Sultan Agung ini, Raja Sultan Agung ini membawa Mataram ke puncak kejayaan ya. Beliau melakukan penyerangan terhadap Belanda. Ini adalah peninggalan dari beliau, yaitu Masjid Kota Gede Yogyakarta. Ini adalah peninggalan kerajaan Mataram. Selanjutnya, pembelajaran kelima, sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Kalau di buku kalian dibentuk peta pikiran ya, tidak apa-apa bentuk peta pikiran memang. Nah, ini Bu Lita hanya menjelaskan sikap-sikap dari tokoh pahlawan tersebut ya. Nanti tugas kalian nanti membuat peta pikiran sesuai yang di buku paket kalian. Ini Bu Lita hanya memberikan informasi saja ya. Ini adalah Presiden Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi tokoh pencetus dasar negara kita atau Pancasila itu adalah Bapak Insinyur Soekarno ya. Nah, ini juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Raden Ajeng Kartini ini adalah tokoh nasional juga yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Bukunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini merupakan kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Makanya tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini ya. Ini sebenarnya beliau ini berhijab ya. Karena Bu Lita belum menemukan fotonya yang berhijab, jadi pakai ini ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami dari penjelasan Bu Lita, silakan bertanya. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.